Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Ustazah minta ketua kelas Nevil tolong dipimpin doa. Silakan. Tangan diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Saya ridho bertuhan Allah dan beragama Islam dan Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu dan pemahaman yang baik lagi sempurna. Amin. Nah, alhamdulillah, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa. Sekarang Ustazah akan menanyakan kepada kalian. Hari ini kita sudah belajar ke jam keberapa? Kedua. Ya, jam kedua di pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran IPA. Nah, tadi sebelum Ustazah masuk jam IPA, kalian belajar apa? Gimana? Menyenangkan? Sekarang saya mau tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Kalau misalnya saya bertanya bagaimana kabarnya, kalian bilang baik, alhamdulillah, Allahu akbar, saya. Bagaimana
dan diskusi kelompok. Kedua, peserta didik dapat menyimpulkan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan melalui kegiatan mengamati video dan diskusi. Ketiga, peserta didik dapat membuat poster tentang proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif melalui kegiatan mengamati video proses perkembangbiakan tumbuhan dengan gigi dan diskusi secara sistematis. Jadi hari ini kita akan berdiskusi. Nah, dengan mempelajari perkembangbiakan generatif, Ustazah harap anak-anak Ustazah nanti akan bisa mengembangbiakan tanaman-tanaman tersebut secara generatif agar nanti jika ke depannya di masa mendatang jika kalian ingin menjadi sarjana pertanian atau kalian ingin memiliki kebun yang luas, kalian bisa dengan mudah menerapkan ilmu yang sudah kalian dapatkan. Oke? Nah, untuk pembelajaran kita hari ini di sini Ustazah akan menilai 3 aspek. Ada aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Aspek sikap ini akan Ustazah amati sikap kalian yang terlihat selama pembelajaran, baik itu sikap positif ataupun sikap negatif. Kedua, untuk aspek pengetahuan di akhir nanti akan Ustazah bagikan semacam soal untuk mengukur pengetahuan kalian seberapa paham kalian tentang pembelajaran perkembangbiakan secara generatif. Dan yang terakhir itu aspek keterampilan. Keterampilan ini akan Ustazah nilai ketika kalian mengerjakan diskusi secara berkelompok. Kita lanjut. Nah, sekarang silahkan kalian amati video yang Ustazah bagikan. Nah, silakan diamati ya, apa saja yang kalian lihat dalam video ini. Silakan semua anggota kelompok melihat video tersebut. Apa saja yang dapat kalian lihat di video tersebut? Silakan diamati apa saja yang kalian lihat dalam video karena ini nanti akan berhubungan dengan diskusi kita pada hari ini. Nah, silakan diamati ya. This is my book. Wait, one this after. Nah, sudah mengamati video? Sudah. Kalau saya tanya apa saja yang kalian lihat di dalam video tersebut, Gusti, silakan. Pertumbuhan. Pada pertumbuhan. Oke, baik. Ribat, berbangga muda mengeluarkan daun sedikit demi sedikit mantap. Mufti, Pertumbuhan tanaman yang berawal dari sebuah biji. pertumbuhan tanaman yang berawal dari sebuah biji. Yang lain sudah ada dari kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 5. Dayat, berkembangnya sebuah tumbuhan. Tepuk tangan untuk jawaban teman-teman kalian. Karena kita sudah mengamati
namanya tidak turun, silakan tulis namanya dan beri keterangan sakit atau apa ya tadi yang izin. Ini. Silakan tulis nama kelompok dan nama anggotanya ya. Dan silakan saya diberi waktu 1 menit untuk menuliskan nama kelompok dan nama anggota kelompoknya. Sudah selesai menuliskan? Nah, kalau sudah, silakan buka di halaman LKPD pertama kalian. Silakan buka di halaman pertama. Baca tujuannya. Tujuan atau pengerjaan LKPD ini sama dengan tujuan kita ketika tadi yang saya bacakan di awal pembelajaran. Sekarang petunjuk kerjanya. Bacalah wacana di bawah ini dengan cermat. Silakan kalian baca secara berkelompok. Boleh ketua kelompok membaca untuk bisa memperdengarkan kepada teman kelompoknya. Silakan saya diberi waktu 2 menit. Ketua kelompok silakan bacakan kepada anggota kelompoknya yang lain tentang wacana yang Ustazah buat di dalam LKPD tersebut. Oke, sudah?
dibuatkan dalam LKPD? Nah, itu prosesnya itu tahapannya. Bagaimana proses penerapan dalam apa dan nah, itu ada beberapa lama kerja yang harus kalian baca dengan baik ya. Pertama, setelah kalian mengamati video dan membaca, siswa melakukan analisis tahapan proses perkembangbiakan tumbuhan yang dapat dikembangbiakan oleh Parafi. Jadi kita bantu nih Parafi bagaimana tahapan perkembangan dan apa yang harus dilakukan Parafi di awal ketika dia ini mengembangbiakan mangga. Apa yang beliau harus lakukan? Apa yang harus ditanam untuk mengembangbiakan mangga tersebut? Silakan. Nah, kedua, siswa akan mengumpulkan hasil analisis tahapan proses perkembangbiakan yang akan dikembangkan oleh Parafi ke dalam tabel. Jadi proses tahapan perkembangan berdasarkan wacana dan video yang telah kalian lihat, kalian tuangkan di dalam tabel tersebut. Di situ ada tabel di halaman ketiga. Jadi tahapan perkembangbiakan generatif yang diinginkan Parafi itu dari apa awalnya? Kan kalian sudah mengamati video kan? Nah, dari video itu tahapan apa yang paling pertama? Tahapan apa yang paling pertama? Silahkan diskusikan dengan temannya. Dan proses apa yang terjadi itu silahkan dilengkapi tabel dengan kalian berdiskusi secara berkelompok. Silakan lakukan kegiatan berdiskusi. Jadi selama kalian berdiskusi, saya akan menilai siapa saja yang aktif dalam berdiskusi dan tindakannya ini akan masuk ke dalam penilaian keterampilan yang saya sebutkan di awal pembelajaran kita. Boleh. Kalau tidak ada teman yang kelompok yang tidak aktif anggotanya ya, semua harus aktif dalam kegiatan diskusi ini. Nah, ini kan nanti ada di video itu. Coba kita bisa cek kan dari awal sampai akhir.
jadi silakan berdiskusi ya, tahapan apa saja dalam proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Karena di sini kita akan membantu Pak Raffi untuk mengembangbiakan mangga yang beliau punya. Nah, kalau kalian sudah melengkapi tabel tersebut, silakan lakukan analisis data. Jadi di LKPD itu ada analisis data, kalian perlu menjawab pertanyaan 3 pertanyaan yang saja buat di dalam LKPD tersebut. Silakan lakukan analisis data ini pun secara berkelompok dengan teman sekelompoknya. Ingat, selama pembelajaran ini saya akan menilai keterampilan kalian. Jadi siapa yang aktif dalam berdiskusi itu semua ada penilaiannya. persepsi ini berusaha kalau meletakkan mangga menuliskan dulu kita di video dulu di depan jujur aja pas lihat yang kata-kata tadi nah ini kita langsung ke sini ini kita langsung di intinya aja itu kan bikin karya nah langsung ke sini kan ini kan ke sini sampai akhirnya sampai sini kan iya langsung bertemu kedua karena kayaknya nggak sempat ini semua ini sampai sini kan langsung ke sini iya sampai sini aja langsung ke belakang yang ini sampai ya ke sini iya betul untuk perusahaan sudah udah jalan Oke, sudah semua melakukan analisis data? Semangat, tidak boleh kendor. Walaupun sedang harus tetap semangat. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya ada kelompok yang kebingungan, silakan bertanya, jangan malu-malu. Malu bertanya akan sesat di jalan. Di kecil-kecil mana apa? Kenapa? Asli jadi saya pasti kan mulai. Jangan yang kita bisa dimain ini. Video kita kalau sudah ini kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai? Kelompok 2 dikit lagi. Oke, bentar. Kelompok 3 dikit lagi. Mantap. Ayo, kelompok 1 sudah hampir selesai. Kelompok 5 sudah. Analisis data sudah? Sudah melakukan analisis data belum? Oke, sekarang saya tunggu. Waktunya tinggal 3 menit lagi ya dalam melakukan analisis datanya. Ya.
Iya. Sudah melakukan analisis data. Nah, kalau kalian sudah melakukan analisis data, selanjutnya silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Apa kesimpulan yang bisa kalian ambil terkait perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Kalian sudah mengerjakan sampai analisis data, lalu simpulkan apa yang telah kalian amati tersebut. Buat kesimpulan, lakukan secara berkelompok untuk menarik kesimpulan apa yang kalian ambil dari pengamatan kalian pada hari ini. Dimas, bagaimana? Bisa? Bisa? Oke, mantap. John? Oke. Bisa kan? Insya Allah bisa. Mantap. Ayo, tetap ada kelompok yang sudah selesai? Belum. Sudah sampai mana?
Oke, sudah sampai menyimpulkan? Nah, sekarang ada kelompok berapa lagi yang belum selesai? Oke, berarti kelompok 5 yang sudah selesai. Silakan Ustaz menambahkan 1 menit untuk membuat sebuah kesimpulan. Silakan. Jadi nanti ini setiap kelompok akan mempresentasikan hasil pengerjaannya, terus kelompok lain akan menanggapi. Oke? Kelompok 5 sudah selesai? Sudah. Silakan kelompok 5 yang pertama kali mempresentasikan hasil pengerjaannya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan untuk kelompok 5. Oke, silakan maju ke sini-sini, jangan sampai kena proyektornya. Geser-geser aja. Silakan perkenalkan diri dulu, kalian dari kelompok mana, terus siapa-siapa aja anggotanya, dan lalu bacakan hasil pengamatan kalian pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ke sini, kelompok 5. Kelompok 5, geser ke sini. Kelompok 5 ke sini. Saya Cemas Adema Rizky Maulana. Oke, ya, silakan presentasikan. Kelompok masyarakat bagaimana agar hubungan kaum dan kelompok dan
Nah, apa yang terjadi jika kalian nantinya melaksanakan mangga terus bijinya kalian buang ke tanah yang tidak baik? Yang lain? Silakan. Kelompok 4. Perkenalkan diri dulu, namamu siapa dan kelompok berapa? Bagaimana proses perkembangbiakan tumbuhan secara biji mangga? Dimulai dari apa? Secara ringkas saja jelaskan yang lain. Dimulai dari biji bertumbuh tunas, tunas membesar menjadi pohon yang nanti tumbuh mangga. Oke, udah? Bagaimana Robi? Oke, yang lain silakan angkat tangan. Oke. Perkenalkan diri dulu dan dari kelompok berapa? Yang terjadi jika kita membuang biji mangga secara tidak sengaja. Biji mangga mungkin akan bertumbuh hasil yang bisa diterima. Ya. Nama saya David dari kelompok 2. Saya bertanya, menurut kelompok butuh berapa kali menanam pohon mangga? Berapa? Bagaimana? Berapa jawabannya? 68 hari. Bagaimana saudara Neville? Puas dengan jawabannya? Atau ada yang ingin kelompok lain menanggapi? Silakan. Berapa lama? Silakan. Kelompok 1? 3 bulan. Bagaimana saudara Neville? Sependapat? Masih kurang? Kelompok lain? Kelompok 5? 1 bulan setengah. Bagaimana 1 bulan setengah? Oke, bisa diterima? Nah, beri tepuk tangan untuk teman-temannya semua. Nah, untuk presentasi kalian yang sekarang kembali ke tempatnya. Mohon maaf kami sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil pengamatannya. Sekarang kita akan melanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Setelah presentasi dan kita akan menyimpulkan. Coba Ustazah tanya, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini? Silakan angkat tangan, sebut nama dan dari kelompok siapa. Silakan kelompok 3, Gusti Ahmad Noval. Untuk memperbanyak diri, tumbuhan Perkenalkan nama dan kelompok berapa. Perkenalkan nama saya Gusti Ahmad Noval. Saya dari kelompok 3. Untuk memperbanyak diri, tumbuhan berkembang biak. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara generatif dan vegetatif. Oke, beri tepuk tangan untuk Gusti Ahmad Noval. Selanjutnya siapa yang membanyak kita? Silakan saudara. Perkenalkan diri dulu dan dari kelompok berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabi dari kelompok 2. Ini adalah hasil kesimpulan saya yang telah saya disediakan oleh kelompok 2. Adalah pertama dia relatif kesimpulan dari biji membuat membiarkan dan membantuan manusia. Oke, mantap. Beri tepuk tangan untuk kelompok next. Nah, sekarang kita sudah menyimpulkan. Ustazah di sini akan menyampaikan sedikit materi untuk penguatan kita terkait perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, jadi perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Yaitu ciri-cirinya dengan munculnya bunga. Sekarang saya tanya, apa itu induk jantan? Nursery. Oke, betul, mantap. Apa itu induk betina?
selanjutnya setelah menjadi tumbuhan baru, bakal buah akan membesar seiring menumbuhkan biji. Biji yang ada dalam buah selanjutnya ditanam, ya dilapisi dari mantap dan terjatuh di lingkungan yang tepat dan menjadi kecambah. Dari kecambah tersebut itu akan menjadi tumbuhan muda, selanjutnya berkembang sedemikian rupa menjadi tumbuhan dewasa. Jadi itulah perkembangbiakan secara generatif. Nah, tadi perkembangbiakan generatif itu terdiri dari melibatkan bunga, di mana struktur bunga itu ada mahkota, kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, tangkai putih, kepala putih, benang sari dan kepala benang sari. Sekarang saya tanya, apa fungsi mahkota? Melindungi silakan Janin. Apa fungsi mahkota Janin? Untuk menarik serangga. Selanjutnya apa fungsi kelopak? Lipat tadi. Oke, mantap. Untuk melindungi bunga tersebut sebelum mekar. Selanjutnya apa fungsi dari benang sari? Yaitu alat tidak terapis. Sebentar. Silakan bukti benang sari. Alat kelamin jantan. Alat kelamin jantan. Apa fungsi putih? Silakan Fitra. Alat kelamin berbeda. Mantap. Jadi semua hebat kalian sudah bisa mempelajari tentang fungsi-fungsi dari bagian bunga. Silakan tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya ini tadi penyerbukan yang sudah teman kalian sebutkan. Ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan bulan, dan penyerbukan basah. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang dilakukan oleh bunga itu sendiri. Di sini ada penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan basta. Nah, terus perantara penyerbukan itu ada dengan bantuan hewan. Contoh hewannya serangga, burung, siput, Lebah. lawan, burung, dan sebagainya. Bagus, tepuk tangan. Nah, selanjutnya ada penyerbukan dengan bantuan manusia. Contohnya apa? Siapa yang bisa mencontohkan? Apa namanya? Lipat, sialap, dan vanili. Jadi tumbuhan salak dan vanili ini ya betul. Tepuk tangan untuk saya. Bantuan manusia ini dilakukan pada tumbuhan salak dan vanili. Kenapa? Karena mereka tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri. Terus ada penyerbukan dengan bantuan angin. Siapa yang bisa menjawab? Coba angkat tangannya, tangan apa? Tangan kanan, bagus. Apa? Penyerbukan dengan bantuan angin. Contoh tumbuhannya? Rumput. Yang lain? Padi dan jagung. Mantap. Untuk kelompok satu, silakan dan apa? Rumput juga benar. Jadi ada beberapa jenis tumbuhan yang memang dia ketika penyerbukan dibantu oleh angin. Contohnya rumput, padi, dan jagung. Tepuk tangan untuk temannya. Selanjutnya penyerbukan dengan bantuan air. Silakan angkat tangan yang bisa. Putra, Abu Putra. Hitrila. Tumbuhan apa lagi? Apa? Iya, nah itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang melakukan penyerbukan dengan bantuan air. Nah, terus ada penyebaran biji. Jadi biji itu tidak selamanya hanya tumbuh di tempat-tempat itu saja. Kalian pernah melihat buah kelapa? Nah, biasanya ditemui di mana? Pantai. Di pantai. Ya, nah jadi salah satu yang melakukan penyebaran biji itu juga adalah buah kelapa. Di sini penyebaran biji ada dengan bantuan manusia, bantuan hewan, gravitasi, bantuan angin, dan bantuan air. Contoh penyebaran biji dengan bantuan manusia, padi dan jagung. Dengan bantuan angin, bantuan angin, Rumput. rendang, tepuk tangan. Betul. Terus dengan bantuan hewan, ribet lagi. Hewan luwak. Jadi hewan luwak itu menyebarkan biji apa? Kopi. Tepuk tangan untuk teman dan sangat hebat sekali pada hari ini. Nah, selanjutnya kita telah selesai melaksanakan pembelajaran tentang perkembangbiakan generatif. Selanjutnya, apa yang kita akan melakukan refleksi
Nah, ini kita akan menjawab soal. Ustaznya akan membagikan kalian soal. Silakan dijawab. Apa? Ya, nanti setiap ketua kelompok silakan kumpulkan LKPD-nya ya.
tanah